puji bagi Tuhan semesta alam. Kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan. Taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi. Kebalkan tangan dan saling menghargai cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam rahayu. Selamat pagi Sobat Mantap semuanya. Selamat datang kembali di podcast Lantai Surga, obrolan santai seputar moderasi beragama. Di sebelah kanan saya itu ada Ibu Fitria Ainun, SPD MED ya Bu ya, Kepala Madrasah MTS Negeri 2. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, hari ini cerah dan baik sekali, sehat. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, untuk kesehatan kita semua. Amin. Sobat Mantap, pada kesempatan ini kita mengambil tema Ibu, Madrasah Rumah Kita Bersama, mengelola perbedaan dalam harmoni. Ya, baik Ibu, kita simak dulu profil dari MTS Negeri 2 Purworejo. MTS Negeri 2 Purworejo berdiri dengan kokoh di tengah hijaunya kawasan perdesaan sejak tahun 1997. Lebih dari sekadar bangunan fisik, sekolah ini adalah rumah kedua bagi para siswa, guru, dan staf yang bersama-sama membangun komunitas pendidikan yang dinamis dan inspiratif. Mengawali perjalanannya dengan nama MTS Negeri Purworejo Filial Benar, MTS Negeri 2 Purworejo terus bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa melupakan akar nilai-nilai luhur yang menjadi pijakannya. Selamat pagi. Siapa kita? Maksada Purworejo. Maksada Purworejo. Cerdas, yes. Semangat untuk memberikan pendidikan berkualitas dan membentuk karakter siswa yang unggul tetap menjadi komitmen utama kami. Gedung-gedung, ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, perpustakaan yang kaya akan ilmu, lapangan olahraga yang luas menjadi saksi bisu berbagai aktivitas pembelajaran dan pengembangan diri siswa. Suasana hangat dan bersahabat, penuh semangat belajar, asri dan menenangkan akan menyambut siapapun yang datang. Di MTS Negeri 2 Purworejo, kami percaya bahwa setiap anak adalah individu unik dengan potensi yang tak terbatas. Oleh karena itu, kurikulum kami dirancang untuk mengembangkan pemikiran kritis, menumbuhkan kreativitas, mengintegrasikan nilai-nilai karakter, dan mempersiapkan siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Proses belajar mengajar yang interaktif dan inovatif didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif. Lebih dari sekadar kegiatan akademik, MTS Negeri 2 Purworejo juga menawarkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Mulai dari ekstrakurikuler, seni musik, tari, seni sastra, olahraga, klub ilmiah, hingga kegiatan sosial. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mengukir prestasi sesuai dengan passion mereka. Prestasi demi prestasi telah diraih oleh siswa dan alumni MTS Negeri 2 Purworejo baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini menjadi bukti nyata dari kualitas pendidikan dan pembinaan yang kami berikan. Mari bergabung dengan keluarga besar MTS Negeri 2 Purworejo dan bersama-sama kita wujudkan mimpi dan potensi yang ada dalam diri setiap anak.
Kembali lagi Sobat Mantap Purworejo, masih bersama Bu Fitri Ainun, dan sekarang kita akan menggali lebih jauh ya Bu ya tentang MTS Negeri 2 Purworejo yang kaitannya dengan tema tadi yang kita sampaikan di depan, Madrasah Rumah Kita Bersama, mengelola perbedaan dalam harmoni. Nah, kita mengawali obrolan kita Ibu dari tema Madrasah Rumah Kita Bersama. Itu menurut Ibu, makna dari tema itu sendiri bagaimana Ibu mensikapinya? Oke, terima kasih Pak Roni. Ya. Ini tema yang cukup mendalam ya. Artinya kita melihat bahwa madrasah sebagai rumah kita bersama itu merupakan sebuah filosofi, di mana kita melihat madrasah ini adalah bukan hanya sekedar tempat menuntut ilmu, bukan hanya sekedar transfer ilmu semata, tapi madrasah merupakan sebuah komunitas, komunitas di mana ada guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa yang hidup bersama, yang ingin kita menciptakan hidup yang aman, nyaman, penuh kasih sayang. Dan di sini kita sebut Madrasah Rumah Kita Bersama itu selain transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga berupaya menumbuhkan karakter peserta didik kita, di mana saat ini MTS Negeri 2 Purworejo ini mempunyai peserta didik sejumlah 845, luar biasa ya. Kemudian pegawainya itu ada 74, ditambah dengan komunitas parenting, orang tua dan lingkungan masyarakat yang kita mencoba mengimplementasikan semua kebijakan dan kegiatan yang ada di madrasah ini sesuai dengan visi misi yang ada di madrasah. Oh, baik Ibu. Dengan 27 rombel itu kan otomatis sebuah PR yang luar biasa Ibu, dengan siswa peserta didiknya yang berkarakternya bermacam-macam. Apalagi ini MTS Negeri 2 itu di lokasi yang cukup jauh dari pusat kota Purworejo. Tantangan yang luar biasa bagi Ibu, harus mengemas sejumlah 800 lebih ya Bu, hampir 1000-an ya Bu ya. Dan di sini memang madrasah kami juga dalam mengelola keberagaman itu kita berupaya melihat talent-talent yang ada di anak-anak kami. Artinya ada beberapa program unggulan di dalamnya yang meliputi ada program tahfidz, ada riset, olahraga, keterampilan, kesenian, dan yang terbaru ini adalah boarding school. Artinya aneka keberagaman yang ada di Kecamatan Bener dan sekitarnya kita kemas dalam program-program unggulan yang tujuannya bisa meningkatkan bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak di MTS Purworejo. Ya, luar biasa Ibu. Istilahnya potensi dari siswa itu sendiri Ibu gali ya Bu ya. Sebisa mungkin bisa membawa nama harum MTS Negeri 2 dan semoga nantinya bisa menambah peserta didik atau sudah luar biasa ini Bu dengan jumlah siswanya 800 lebih ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sudah, kalau jumlah pendaftar dalam PPDB kemarin sudah berlebih. Hanya memang PR untuk kami keterbatasan lahan dan jumlah ruang belajar, sehingga memang ketika pendaftar kemarin itu sampai berlebih, sementara kapasitas di madrasah itu per rombelnya itu per jenjangnya itu kan hanya bisa 9 rombel. Keterbatasan lahan dan ruang belajarnya saja Pak. Nah, kaitannya dengan itu Ibu ya, otomatis kan dalam membina budaya keberagaman itu kan sendiri tantangan yang luar biasa Ibu. Dan mungkin Ibu bisa menyampaikan dukungan ataupun kebijakan dari Kementerian Agama Kabupaten Purworejo guna mendukung keberagaman yang saat ini marak terjadi ya Bu ya di setiap madrasah. Dengan saat ini kan madrasah sesuatu sekolah yang sekarang menjadi unggulan, yang begitu luar biasa perkembangannya saat ini. Nah, dukungan dari Kementerian Agama sendiri bagaimana Bu Ibu memandangnya? Terima kasih Pak Roni. Di sini kami seluruh keluarga besar MTS Negeri 2 Purworejo mengucapkan terima kasih pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Dirjen Pendidikan Madrasah, di mana ada banyak pelatihan baik itu untuk pendidik maupun tenaga kependidikan mereka untuk bisa meningkatkan moderasi beragama. Artinya diklat yang diberikan baik oleh BDK maupun narasumber yang lain, ini ada banyak kesempatan untuk Bapak Ibu guru dan pegawai mengikuti diklat itu. Di samping itu juga ada alokasi pendanaan yang ada di BOS, di mana selain Bapak Ibu guru dan pegawai juga anak-anak kita harapkan juga bisa meningkatkan pemahaman mereka untuk moderasi beragama ini.
bagaimana mereka selain belajar di madrasah pada mapel-mapel yang didapatkan anak-anak dari Bapak Ibu guru, ada juga diskusi-diskusi yang memang kita arahkan anak bisa menguasai keberagaman yang ada di madrasah itu sendiri ya. Berarti tidak ada keraguan ya Bu ya, untuk orang tua yang mempunyai peserta didik ingin masuk di madrasah, terutama di MTS Negeri 2, istilahnya sekolah bisa membaca karakter, menyelami karakter siswa masing-masing yang dituntut dengan sumber daya tenaga kependidikannya yang sudah tidak, istilahnya sudah tidak kita ragukan lagi gitu ya, sudah ada itu. Nah, dan di sini juga Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, di mana kita beribadah, kita bekerja di Purworejo itu juga support untuk MTSN 2 itu sangat luar biasa. Artinya selain memberikan tadi yang kami sampaikan ada pelatihan untuk guru dan pegawai, ini juga dukungan ketika kami mempunyai ide atau mempunyai sebuah program yang mengarah pada moderasi beragama. Contohnya ketika kemarin pelaksanaan Hari Budaya kemudian kita adakan sebuah program, Pak Kepala Kantor itu bersorawuh dan memberikan sambutan untuk memfasilitasi keberagaman yang ada di madrasah. Oh ya Bu. Yang kemarin Festival Seni dan Budaya itu ya Bu ya. Kenapa Bu? Begitu pentingnya madrasah untuk menumbuhkan budaya dalam menghargai keberagaman itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Roni. Di sini kita tahu Pak Roni bahwa madrasah itu adalah sebuah miniatur masyarakat. Di dalamnya terdapat banyak sekali keberagaman, mulai dari perbedaan latar belakang ekonomi, keluarga, potensi, bahkan budaya, sekalipun mereka sama-sama orang Purworejo dan Magelang misalnya, tapi spesifikasi budaya di tempat mereka, keluarga mereka berbeda dengan di keluarga yang lainnya. Ya, pola didik orang tua ya, juga mempengaruhi. Untuk pendidikan mereka di keluarga itu kan juga berbeda. Nah, di sini kita madrasah berupaya mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Karena di dalam ajaran Islam sendiri kita mengerti, menekankan pada tasamuh atau toleransi. Ini kita juga melihat pada peraturan pemerintah kita, Pak Roni, ada tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Di mana untuk undang-undang tersebut itu pemerintah berupaya menghapus ada ras, etnis dan sebagainya untuk menumbuhkan persatuan di antara masyarakat Indonesia. Kita bisa menghargai keragaman yang ada di Indonesia ini, berkaitan dengan budaya, ekonomi dan sebagainya. Oh iya, luar biasa Ibu. Bisa dikatakan bahwa satu tindakan kecil bisa berdampak besar untuk menjaga suasana damai. Dan juga perlu kita ketahui bersama ya Bu ya, menghormati perbedaan adalah bentuk penghargaan terhadap kemanusiaan. Monggo Ibu bisa ceritakan bagaimana penerapan nilai-nilai keberagaman di lingkungan madrasah. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Roni dan Sobat Mantap semuanya. Di sini untuk tindakan konkret penerapan nilai keberagaman yang ada di lingkungan madrasah kami di MTSN 2 itu ada beberapa macam. Antara lain pada saat PPDB atau penerimaan peserta didik baru, di mana kita membuka kesempatan untuk semua unsur masyarakat, dari ekonomi atas, menengah bawah, dari latar belakang budaya yang berbeda, itu kami silahkan untuk peserta, untuk masyarakat menitipkan anak-anaknya bersekolah di MTSN 2 Purworejo. Kemudian yang lainnya lagi di sini segala semacam kebijakan dan peraturan yang ada di madrasah, kita juga membuka keberagaman itu ada di dalamnya. Antara lain ketika kita membuat program, misalnya peserta didik kami di MTSN 2 itu kan sekalipun mereka masuk madrasah itu, tidak semuanya bisa membaca Al-Quran. Oh ya, betul. Nah, di sini kita juga dengan adanya keberagaman kemampuan mereka, akhirnya madrasah membuat sebuah program BTQ dan Tadarus. Artinya anak-anak yang kompetensi mereka sudah bisa membaca Al-Quran, maka kita masukkan dalam program Tadarus. Sebaliknya anak-anak yang belum itu baru diawali dengan PTQ itu sendiri. Berarti mengakomodir ya Bu ya. Nah di sini yang lain lagi juga ketika
kemarin yang sudah dilakukan di madrasah kami, pemilihan pengurus OSIM, organisasi siswa intra madrasah. Seluruh anak-anak yang mempunyai kemampuan bagus dalam leadershipnya, itu mereka boleh mendaftar menjadi pengurus OSIM. Ya. Jadi ini tidak harus anak-anak laki-laki semua misalnya atau perempuan semuanya, tidak ada ketentuan seperti itu. Kemudian harus mereka dari kelas riset yang akan usia tinggi, tidak. Jadi anak-anak yang mempunyai minat dan mereka punya bakat dalam leadership kepemimpinan, kita persilahkan keanekaragaman kompetensi mereka, yuk mereka boleh mendaftar dalam pengurus OSIM. Berarti semua punya hak untuk menjadi pengurus OSIM ya Bu ya. Tidak harus istilahnya yang ranking 1 lah atau yang 10 besar prestasinya, tapi semua terbuka ya Bu ya. Luar biasa Sobat Mantap. Pokoknya jangan ragu-ragu untuk di MTS Negeri 2. Selanjutnya Ibu, peran siswa itu sendiri Ibu ya dalam menjaga harmoni di madrasah. Mungkin Ibu bisa menceritakan karena ini suatu gambaran misalnya keseharian peserta didiknya siswa-siswa madrasah itu dalam hal menjaga harmoni itu seperti apa Ibu? Terima kasih Pak Roni dan sahabat mantap semuanya. Di sini ketika madrasah mengajarkan atau memberikan pengetahuan pada anak-anak untuk menghargai keberagaman itu, ini insya Allah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru mulai dari anak-anak berkegiatan belajar di kelas maupun di ekstrakurikulernya ataupun dalam pembiasaan. Nah di sini kita mengajarkan anak-anak untuk mereka tidak membedakan teman, mereka bisa saling menghargai dan bisa aktif bekerja sama. Nah di sini ada banyak perbedaan keragaman yang ada di madrasah kami Pak Roni. Kompetensi yang tadi saya sampaikan, mereka ada di beberapa program unggulan yang berbeda, kompetensi yang berbeda. Ketika semangat kebersamaan itu ada, rasa saling menghargai itu ada, itu pada akhirnya mereka bisa memahami antar teman yang berbeda. Dan hopefully konflik yang terjadi di antara teman itu bisa diatasi dengan mereka bisa saling menghormati keberagaman itu. Sekarang tantangan terbesar Ibu dalam mengelola keberagaman di madrasah, karena tadi Ibu menyebutkan kan 800 lebih peserta didik dan tenaga kependidikan yang juga begitu banyaknya, itu tantangan tersendiri dari Ibu, apa Ibu yang terbesar Bu? Oke, yang kami rasakan Pak Roni dan sahabat mantap semuanya, ketika Bapak Ibu Guru harus mengelola 845 anak dengan kompetensi mereka yang berbeda, dengan keberagaman yang ada di anak-anak kami, itu adalah sikap eksklusivitas dan juga stereotipnya. Artinya ketika anak-anak itu mungkin ada satu kelompok, contohnya mohon maaf ini sudah dieliminir di madrasah kami. Misalnya anak-anak yang berasal dari kelas riset yang cenderung akademisnya bagus. Itu bagaimana anak-anak riset juga bisa menghargai anak-anak olahraga sekalipun akademis olahraga itu mungkin tidak sebaik riset, tapi ada kemampuan bidang olahraga yang memang perlu diapresiasi. Demikian juga ketika anak olahraga yang mempunyai prestasi bagus di bidang olahraga tidak memandang rendah untuk anak-anak yang ada di kelas keterampilan atau kesenian, karena ternyata kesenian juga sudah bisa menghasilkan prestasi. Nah ini sikap eksklusivitas ini yang memang kita eliminir pada anak-anak. Bagaimana agar kemampuan di mereka yang bagus itu mereka bisa ada rasa saling menghargai. Kadang lupa ya Bu ya, ketemu dengan circle-nya masing-masing, akhirnya dia mengesampingkan, tidak menghargai yang lainnya. Ya alhamdulillah ini memang sudah bisa dieliminir dan semoga bisa hilang Pak Roni. Artinya ketika dari Bapak Ibu Guru memberikan penguatan tentang saling menghargai pada anak-anak, dan bukti konkretnya anak-anak kelas keterampilan dan kesenian pun bisa menghasilkan prestasi. Ketika kemarin awal tahun 2025 itu anak-anak kesenian dan keterampilan bisa menjuarai lomba keguritan. Juara 1, 2, dan 3 itu diraih oleh anak-anak keterampilan dan kesenian untuk lomba Alea. Alea yang diadakan di MAA Nawawi, itu tingkatnya Jawa Tengah dan DIY. Luar biasa Ibu. Ada berbagai macam ekstra Ibu yang ada di MTS Negeri 2 itu sendiri. Bagaimana Bu untuk bisa menjadi sarana memperkuat harmoni itu sendiri Bu? Terima kasih Pak Roni. Di sini untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah kami cukup beragam.
ada pramuka, ada hadroh, ada riset, olahraga, tahfidz, dan drum band, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, ketika anak-anak diberi pilihan untuk mengambil ekskul mana yang akan mereka ikuti, ini adalah untuk meningkatkan talent yang mereka miliki. Dan di sini, alhamdulillah yang tadi saya katakan bahwa ketika anak kelas riset, kelas olahraga itu mereka bisa berprestasi dengan talent-talent mereka, diasah di ekskul juga. Ternyata untuk kelas-kelas yang dulu dikatakan kelas reguler ya, saat ini kami namakan sebagai program agama, juga talentnya muncul, Pak. Ketika kemarin lomba tahfidz itu baik tilawah maupun MTQ-nya, itu juga anak-anak kelas agama, kelas tahfidz itu bisa menjuarai, ya, bisa mendapatkan juara 1, 2, dan 3, sekalipun baru tingkat kecamatan gitu ya. Nah di sini harapannya ekskul yang ada di madrasah ini sebagai laboratorium sosial untuk anak-anak kami meningkatkan talent yang sudah mereka miliki, semakin terasah dan bismillah semakin berprestasi. Baik Sobat Mantap, luar biasa kan, Madrasah Negeri 2 MTS Negeri 2 Purworejo dengan kepemimpinan Ibu Fitria Ainun. Sekarang Ibu, nilai-nilai Islam Bu, yang bisa menjadi dasar dalam membangun harmoni di madrasah, mungkin Ibu bisa sampaikan pada Sobat Mantap semuanya untuk lebih meyakinkan, mungkin bagi orang tua yang nanti mau bersekolah di madrasah, tidak hanya di madrasah MTS Negeri 2, di semua madrasah di Kabupaten Purworejo paling tidak sama ya Bu ya, untuk nilai-nilai Islam itu sendiri yang perlu ditekankan dan perlu dibangun untuk membangun harmoni di madrasah itu sendiri Bu. Monggo Ibu dijelaskan Bu. Terima kasih Pak Roni dan Sobat Mantap semuanya. Untuk nilai-nilai Islam yang menjadi dasar harmoni di madrasah kami, ini kita membangun nilai-nilai seperti nilai ukhuwah atau persaudaraan, tasamuh atau toleransi, dan keadilan, serta nilai ihsan atau berbuat baik. Ini menjadi landasan kuat segala kebijakan dan peraturan yang ada di madrasah kami, bagaimana madrasah bisa menjadi tempat yang memberikan pelayanan pendidikan yang baik untuk anak-anak kami dengan segala keanekaragaman yang mereka miliki. Mulai dari keanekaragaman talent mereka, latar belakang mereka, serta harapan mereka. Di sini untuk harapan anak-anak kami di MTSN 2 sendiri juga cukup beragam. Artinya ketika mereka kelas 9 itu kami tanya, kamu ingin melanjutkan kemana? Ada yang melanjutkan ke SMA, ada yang ke MA, ada yang ke SMK, ada juga yang ingin melanjutkan ke pondok. Luar biasa Bu. Ya, artinya di sini kan keragaman harapan pendidikan masa depan mereka ini bagaimana bisa difasilitasi, dilayani oleh madrasah sehingga anak-anak mempunyai masa depan yang semakin baik untuk mereka di generasi masa besok. Baik Bu, berarti tidak hanya dari sisi akademik ya Bu ya, tapi di sisi religiositasnya sendiri juga dipupuk begitu luar biasa ya Bu ya, dan nantinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi paling tidak sudah punya bekal secara agama itu sendiri Bu. Terima kasih Pak Roni. Ya, di sini juga selain kegiatan belajar mengajar anak-anak di dalam kelas, kami juga membina anak-anak untuk mempunyai rasa menghargai keberagaman, mempunyai rasa toleransi itu dengan pembiasaan Pak Roni. Artinya pembiasaan mulai sambutan pagi hari Bapak Ibu guru menyambut anak-anak itu bagaimana anak-anak bisa mempunyai rasa hormat pada orang tua ketika ketemu dengan tamu, mereka mempunyai sikap santun gitu ya. Kemudian pembiasaan yang lainnya ada pembiasaan duha dan sholat berjamaah secara terjadwal. Ini karena mohon maaf memang keterbatasan masjid kami ya, musola kami di madrasah dengan jumlah siswa, akhirnya kan memang untuk sholat berjamaah itu terjadwal. Kemudian pembiasaan yang lain itu antara lain pembiasaan Yasin setiap hari Jumat, kemudian Asmaul Husna. Ini adalah menanamkan nilai-nilai religi yang harapannya akan berimbas untuk akhlakul karimah, pendidikan karakter yang kita terapkan untuk anak-anak kita. Ini mereka bisa semakin santun dan bisa semakin mengerti tentang kebutuhan ini mereka harus bagaimana. Betul Ibu, karena attitude itu sendiri ya Bu ya, itu sangat penting untuk saat ini.
Sobat Mantap, masih dengan Bu Witri Ainun, Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Purworejo. Tadi Ibu sampaikan ada banyak sekali ya Bu ya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Negeri 2. Mungkin dari ekstrakurikuler itu sendiri, prestasi-prestasi apa saja Bu yang sudah ditorehkan peserta didik dari madrasah itu sendiri? Terima kasih Pak Roni dan Sobat Mantap semuanya. Ini dengan keanekaragaman, dengan keberagaman peserta didik kami yang ada di MTSN 2 Purworejo ini, di mana mereka saat ini juga difasilitasi dalam program-program unggulan di kelas yang berbeda. Tadi kami sampaikan ada kelas riset, ada kelas olahraga, PAVIN, keterampilan, kesenian, dan juga boarding school. Ya. Dengan adanya kelas-kelas tersebut, diberikan semacam penekanan untuk talent yang mereka miliki. Dan di sini alhamdulillah selain tadi kami sampaikan dari kelas kesenian dan keterampilan itu bisa menghasilkan atau bisa mempersembahkan prestasi juara 1, 2, dan 3 untuk Alea se-Jawa Tengah dan DIY. Itu untuk program kelas riset juga kemarin terima kasih alhamdulillah Ananda Safira dari kelas 9 riset itu bisa menjuarai OMI Pak Tony. Olimpiade Madrasah Indonesia Ibu ya. Olimpiade Madrasah Indonesia dan juga OSN itu untuk bidang matematika. Itu tingkat kabupaten itu juara 1 ya. Itu yang digali bakat anak-anak yang ada di riset akademisnya itu bisa muncul prestasi seperti itu. Untuk bidang yang lain di kelas olahraga itu juga kemarin pada saat lomba porseni tingkat provinsi di Banyumas itu Ananda Rizka itu dia bisa juara 1 tenis meja putri dan Fasa juara 2 untuk tenis meja putra. Jadi itu sudah tingkatnya provinsi. Di sini madrasah berupaya dengan keberagaman potensi yang mereka miliki, kita berikan fasilitas baik itu layanan pembelajaran di kelas pada saat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan saat ini yang terbaru dalam kurikulum Cinta kan ada juga kokurikulernya itu untuk mengasah bakat-bakat mereka, prestasi mereka semakin melejit dan insya Allah bisa membanggakan bukan hanya madrasah tapi juga orang tua dan juga Kementerian Agama. Luar biasa Ibu, seperti yang tadi Ibu sampaikan, begitu banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh siswa-siswinya yang otomatis itu berarti sesuai minat dan bakatnya ya Bu ya. Dan tadi Ibu sampaikan ada boarding school ya Bu ya. MTS Negeri 2 sudah ada boarding schoolnya Bu? Ya, alhamdulillah sejak tahun 2024-2025 itu dari kawan-kawan MTS Negeri 2 Purworejo ini berinisiatif untuk membuka program boarding school atau IBS Islamic Boarding School, di mana ini adalah perwujudan dari dulu kawan-kawan di Purworejo itu pada saat zamannya Pak Tadin itu mereka sudah mempunyai boarding school, hanya mereka pondokkan itu hanya 3 bulan saja Pak. Kemudian pada tahun pelajaran 24-25 ini anak-anak bapak ibu guru itu berinisiatif, ayo Bu kita membuka boarding school program kerjasama dengan rekanan dalam hal ini Baknu. Itu kita membuat sebuah asrama boarding school di mana saat ini santri-santri yang ada di kelas, karena baru kelas 7 dan 8 ya Pak. Baru kelas 7 dan 8. Itu ada sejumlah 69 santri yang di boarding school sendiri. Nah, di sini dengan Dewan Asatid atau tenaga pengajarnya itu ada 4 dan pengurus asramanya itu ada sekitar 10 orang ya. Anak-anak dilatih dengan beberapa pembiasaan, mulai mereka belajar untuk sholat tahajud, kemudian ada tadarusnya dan juga untuk tahfidnya. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun ini anak-anak sudah ada yang sudah hafal sampai dengan 2 sampai dengan 3 juz. Ini merupakan semangat untuk kami dan Bapak Ibu guru yang ada di MTSN 2 Purworejo, ketika boarding school ini bisa terwujud dan memberikan nilai pembiasaan pada anak, ternyata ke depan mereka juga semakin terarah, khususnya dalam bidang yang tadi Pak Roni sampaikan, attitude-nya attitude dan religinya mereka bisa diatur sesuai dengan kebijakan yang ada di As-Sofi Boarding School. Boarding school kami namanya As-Sofi Boarding School yang saat ini diketuai oleh Bapak Analofi. Saya kira kalau Ibu ketuanya kan As-Sofi. Bukan ya. Berarti dengan boarding school itu sendiri juga membangun harmoni ya Bu ya di antara sesama. Seperti tadi Ibu sampaikan baru kelas 7 dan 8 gitu ya. Itu untuk boarding school kapasitas berapa itu Bu nantinya rencananya Bu?
kita kan setiap tahun ada ya, berarti memang untuk asramanya sendiri kita siapkan kelas 9 juga ada nantinya. Jadi per jenjang kelas itu kan hanya 32 dari kelas boarding school-nya. Tapi akan di sini ada beberapa anak dari kelas lain yang juga ikut masuk ke pondok juga, ke asrama juga. Ini yang menjadi PR kami untuk pengembangan Sarpas ke depannya untuk boarding school ini akan bagaimana. Oh ya, tentunya dari yang tadi Ibu sampaikan semuanya, Ibu, saya ingin mendengar Ibu istilahnya harapannya Ibu selaku ketua ataupun kepala madrasah MTS Negeri 2, di mana madrasah sebagai rumah kebersamaan di masa depan. Tentunya Ibu punya harapan. Tadi dari sisi akademik sudah ada, dari sisi boarding school juga sudah ada, semuanya sudah ada. Harapannya Ibu nantinya apa itu? Terima kasih Pak Roni. Di sini harapan kami untuk madrasah sebagai rumah kebersamaan di masa depan adalah madrasah menjadi sebuah tempat yang aman, yang nyaman, dan inklusif serta menyenangkan untuk semua warga madrasah, untuk Bapak Ibu guru dan pegawai, khususnya untuk peserta didik, anak-anak yang sedang belajar. Di sini kami juga berharap bahwa madrasah bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk masyarakat sekitar. Dalam hal ini Pak Roni, alhamdulillah untuk madrasah sudah sering berkoordinasi, berkolaborasi dengan masyarakat di lingkungan Kecamatan Bener ini. Misalnya pada saat masyarakat membutuhkan tempat untuk olahraga, berarti mereka menggunakan aula madrasah. Kemudian kemarin pada saat pemilu ya, itu juga madrasah dipinjam untuk melakukan proses itu. Kemudian dari kecamatan juga kita sudah sering mengadakan kerjasama dengan unsur-unsur yang ada di masyarakat sebagai stakeholder yang mensupport madrasah sebagai tempat pelayanan pendidikan untuk masyarakat Bener dan sekitar. Berarti terbuka ya Bu ya untuk masyarakat sekitar, istilahnya madrasah hadir di tengah-tengah masyarakat, dipersilakan kalau memang dari masyarakat ingin menggunakan fasilitas yang ada, dibantu untuk kegiatan itu semuanya Bu ya. Ya benar Pak Roni. Ya, Sobat Mantap, luar biasa sekali apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Fitria Ainun, Kepala Madrasah Negeri 2 Purworejo. Dan ini sudah di akhir ya Bu ya, kita di akhir pembicaraan obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya dan Ibu Fitria Ainun pamit undur diri. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, rahayu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sobat Mantap, sampai bertemu kembali di podcast Lantai Surga Kemenak Purworejo selanjutnya. Dan jangan lupa pantau terus kanal media sosial Kemenak Purworejo. Like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima